Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam renungan pada hari Minggu Prapaskah pekan yang pertama. Selamat berhari Minggu dan selamat beribadah. Kiranya hari ini juga menjadi kesempatan berahmat untuk Anda bersama dengan keluarga dalam masa Prapaskah ini, hari Minggu yang pertama, juga memulai dengan pesiarahan rohani yang mengantar untuk lebih dekat dengan Tuhan. Saudara, masa Prapaskah adalah saat yang istimewa bagi kita untuk memperdalam iman, bertobat, dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Bacaan hari ini berbicara tentang pencobaan, iman, dan bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap perjuangan hidup kita. Yang pertama, Yesus dicobai di padang gurun. Dalam Injil hari ini, Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun selama 40 hari. Ada 3 godaan di sini. Yang pertama, godaan akan kebutuhan fisik. Setan berkata, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Yesus menolak dengan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Ia mengajarkan kita bahwa kebutuhan jasmani itu penting, tetapi tidak boleh menjadi segalanya. Kita perlu mengutamakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kedua, godaan akan kekuasaan dan kemuliaan dunia. Setan menawarkan semua kerajaan dunia jika Yesus mau menyembahnya. Yesus menjawab, "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Dunia sering menggoda kita dengan kekuasaan, harta, dan status. Tetapi kita harus tetap setia hanya kepada Tuhan. Yang ketiga, godaan untuk menguji Tuhan. Setan menyuruh Yesus melompat dari puncak bait Allah agar malaikat menyelamatkannya. Yesus menjawab, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Kadang kita tergoda untuk menuntut Tuhan membuktikan kasih-Nya dengan cara yang kita inginkan. Tetapi iman sejati adalah percaya kepadanya tanpa syarat. Saudara terkasih, dari kisah ini kita belajar bahwa Yesus mengalahkan pencobaan dengan kekuatan firman Tuhan. Ia mengajarkan kita bahwa dalam menghadapi godaan hidup, kita harus berpegang teguh pada firman-Nya dan tidak tergoda oleh keinginan duniawi. Yang kedua, iman yang mengandalkan Tuhan. Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa keselamatan datang dari iman kepada Yesus. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Iman bukan hanya sekadar percaya, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, bukan hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam perbuatan. Yang ketiga, bersyukur atas berkat Tuhan. Bacaan pertama dari kitab Ulangan mengajarkan kita tentang pentingnya bersyukur. Umat Israel diajak untuk mengingat bagaimana Tuhan telah menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir dan membawa mereka ke tanah yang dijanjikan. Sebab itu aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Hal ini mengingatkan kita bahwa dalam segala hal kita harus mengandalkan Tuhan dan selalu bersyukur atas segala kebaikan-Nya. Bagaimana kita menjalani masa Prapaskah ini? Saudara-saudari terkasih, dalam Minggu Prapaskah pertama ini, kita diajak untuk pertama mengandalkan Tuhan dalam menghadapi pencobaan. Seperti Yesus yang menolak godaan iblis. Yang kedua, memperkuat iman kita dengan semakin dekat kepada Tuhan dalam doa dan perbuatan baik. Juga tentunya dalam berpuasa. Juga yang ketiga, selalu bersyukur atas berkat Tuhan dan menggunakannya untuk kebaikan. Masa Prapaskah adalah
kesempatan untuk membangun relasi yang lebih dalam dengan Tuhan. Dan marilah kita gunakan waktu ini untuk lebih banyak berdoa, lebih banyak berpuasa dengan hati yang benar, dan berbagi kasih dengan sesama. Saudara-saudara terkasih, pencobaan selalu ada dalam hidup kita. Tetapi seperti Yesus, kita bisa mengalahkannya jika kita mengandalkan Tuhan dan berpegang pada firman-Nya. Semoga masa Prapaskah ini menjadi momen pembaruan iman bagi kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.